Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam ngaji 5-10 menit ke depan. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum memakai cadar. Yang pertama, bahwa tidak diragukan dan tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama Islam salafus saleh sampai hari ini, yaitu fatwa tentang hukum menutup jilbab secara syar'i sampai dada sini, tutup kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ya, maka ini yang berkembang di Indonesia, fatwanya seperti itu. Asal dia sudah pakai jilbab, wajah dan kedua telapak tangan adalah yang di Indonesia berkembangnya seperti itu, tidak wajib. Tetapi hadirin, dalam madhab Imam Syafi'i sendiri dan Asy-Syafi'iyahnya, yang ini menjadi pegangan daripada mazhab kita Asy-Syafi'iyah dan terutama daripada yaitu ulama-ulama NU-nya yang memang berafiliasi kepada mazhab Syafi'iyah. Ternyata masalah cadar ini disebutkan oleh ulama-ulama kita, bukan perkara yang aneh, bukan perkara yang statement-statement yang aneh, ya, yang bisa dikatakan langsung orang bercadar adalah mempunyai paham radikal. Tidak. Ini adalah dari syariat yang hanif, ya, dari cara berpakaian yang diberi petunjuk oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ayat yang menyatakan tentang menutup aurat itu sendiri sudah jelas dalam surat An-Nur, ya, pada ayat ke-31 surat ke-24 Allah firmankan, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Wahai Nabi, katakanlah kepada wanita-wanita mukminat supaya mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi menundukkan pandangan bukan hanya untuk laki-laki kepada perempuan. Perempuan pun, ya, harus tunduk pandangan untuk melihat laki-laki. Ya, wa yahfazna furujahun, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka, menjaga kehormatan mereka. Ya. Kemudian wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka menampakkan daripada perhiasan mereka kecuali yang tampak. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Imam Ibnu Jarir menyatakan, hadisnya sahih, kalau yang dimaksud dengan yang tampak itu adalah bajunya. Jadi memang sudah jelas, ya. Jadi kalau wanita menutup aurat, yang tampak bajunya. Kalau baju gimana mau ditutupkan? Nah, dalam fatwa yang berkembang di Indonesia, jilbab syar'i itu yang sekedar dia menutup seluruh tubuh ataupun sampai jilbabnya itu sampai sedadanya, tidak meliputi muka dan kedua telapak tangan. Nah, kedua telapak tangan ini tidak wajib yang berkembang di Indonesia. Tapi kalau ada wanita yang sudah berjilbab seperti itu sudah syar'i. Hanya saja masalah cadarnya. Apakah cadar itu milik paham radikalisme? Milik paham daripada paham-paham yang fundamen atau semacamnya? Tidak, ya. Bahkan ulama-ulama kita yang berafiliasi kepada Syafi'iyah, NU-nya, ini kami dapati dalam kitab-kitab mereka. Bahkan lebih jauh lagi, ulama 4 mazhab sudah bahas itu, ya. Sekalipun sebagian mereka menyatakan cadar tidak wajib, tetapi kalau betul-betul laki-laki yang bukan mahramnya bisa menikmati kecantikan wajah wanita itu, maka hukum daripada pakai cadar jadi wajib, karena timbulnya fitnah ini bukan dari kaki, tangan, baju, tapi dari wajahnya. Wajah cantik wanita itu yang akan menimbulkan fitnah. Nah, kalau menimbulkan fitnah, semua ulama berfatwa adalah hukumnya wajib bercadar. Kenapa? Apalagi zaman yang seperti sekarang ini. Baik, para jamaah, kami nukilkan diantaranya hadisnya dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, yang Nabi memang dalam ketika berhaji mengatakan, kalau yang ini hadisnya Bukhari Muslim, ya, wanita yang sedang berihram haji atau umroh harus melepas cadar dan kedua sarung tangannya. Ini menunjukkan ketika tidak haji memang mereka pakai cadar. Baik, ini Sahih Bukhari Muslim. Sedangkan riwayat Imam Ahmad lebih jelas lagi pada 24.021 di Maktabah Syamilahnya, bahwa ketika Aisyah dan para wanita-wanita muslimat sedang haji berihram, kan nggak pakai cadar tuh. Kemudian laki-laki yang bukan mahramnya lewat di depannya, mereka, kata Aisyah, bahwa
asdalat ihdana jilbabah, salah seorang di antara kita dia tutupkan wajahnya. Maksudnya supaya tidak kelihatan. Baik. Para jamaah dirahmati Allah, kalau nukilan daripada ulama 4 mazhab, di antaranya mazhab Imam Hanafi yang paling senior, ya, dalam kitab yang terkenalnya oleh Imam Alauddin. Ini kitab sangat terkenal di antara mazhab Imam Hanafi yang kami belajar di sana di negeri Pakistan. Kitabnya namanya Durrul Muntaqa, halaman 81, ataupun dalam Hasyiah Ibnu Abidin. Imam Ibnu Abidin juga sangat terkenal dalam masalah fatwa mazhab Imam Hanafi dalam Hasyiah Durrul Mukhtar jilid ketiga halaman 188, 189. Demikian juga dalam mazhab Imam Maliki menyebutkan masalah ini, ya, menutup muka itu adalah bagus, maksudnya memang tidak wajib menurut Imam Maliki, tetapi ketika ada laki-laki yang melihat dan menikmatinya jadi haram, maka harus ditutup. Ya, dalam kitabnya Imam Zarqani yaitu Syarah Mukhtasar Khalil halaman 176, ataupun mazhab Imam Hambali yang langsung perkataan Imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya Zadul Masir jilid ke-6 halaman 31, kata Imam Ahmad, ya, maka semua jami'u badanil al-mar'atil hurrah, yaitu wanita yang merdeka, seluruh tubuhnya adalah aurat hatta zufur, sehingga kukunya. Baik, sekarang kami nukilkan mazhab daripada yang diamalkan di Indonesia, Syafi'iyahnya atau NU-nya, ya, bahwa ini bukan punya pahaman radikalisme. Dan ulama-ulama NU kita banyak yang keluarga mereka, santri mereka bercadar. Ya, contohnya keluarga dan santri-santri guru kami di pesantren Al-Fatah Temboro Magetan, ya, semua dari 20.000 santri, sekian puluh ribu, maksudnya santri 20 ribuan, yang putrinya lebih dari 7 ribuan atau 10 ribu, ini yang putrinya memang bercadar. Ini NU-nya. Secara kulturalnya kita adalah NU dan bercadar semuanya. Baik, karena memang fatwa ini ada dalam kitab yang tidak asing. Contoh yang pertama kitab, yaitu dalam kitabnya Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi, namanya Fathul Qorib Mujib. Itu gampang sekali kitabnya didapati. Ya, kitab-kitab masih pemula lah. Kitab Fathul Qorib halaman 19. Kalimatnya pun sangat mudah bahasa Arabnya. Wa amma kharijas shalah, adapun di luar salat, ya, fajami'u badaniha, maka seluruh badan wanita itu, wanita merdeka, adalah aurat. Demikian juga dalam kitabnya Kifayatul Akhyar. Kalau ini sudah lumayan tinggi kitab ini, kelas 3 atau kelas 4 dipelajarinya, ya, karya daripada Syekh Taqiyuddin Al-Husni, namanya Kifayatul Akhyar halaman 181, seperti itu juga, bahwa wajib menutup seluruh badannya. Kemudian juga dalam kitabnya Syekh Sulaiman Jamal, ini lebih tinggi lagi, Hasyiah Jamal alal Minhaj pada halaman 411. Di situ beliau katakan wa amma indar rijal al ajanib, adapun wanita apabila bertemu, wanita muslimah bertemu dengan laki-laki yang asing yang bukan mahramnya, maka beliau katakan fajami'ul badani, seluruh tubuhnya adalah aurat. Para jamaah dirahmati Allah, jadi tetaplah belajar mengaji, ya, dari para ulama, sehingga kita mengerti kalau ini amalan bukan daripada pahaman radikalisme, tetapi ini adalah merupakan syariat mutahharah, syariat yang suci, syariat yang hanif, yang tujuannya adalah untuk bagaimana wanita muslimah lebih terjaga. Ya, dan sekarang pemandangan bercadar itu sudah biasa. Ya, opini-opini yang tidak baik, opini-opini yang meleset dari pemahaman kebaikan akhlak orang Islam ini harus ditepiskan. Demikian untuk memahami paham radikal bukan dari cara berpakaian, tapi dari cara berpikir dia, cara bicara dia, dan tindakan-tindakannya. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kami dan jamaah semua, ya, untuk memahami syariat yang mulia ini dengan lebih baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kekurangannya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.